Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat. Kami PPGT Jemaat Buntu Marinding senang sekali menjumpai saudara-saudari lewat renungan harian pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu selalu menyertai kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk datang menjumpai Tuhan pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami untuk dapat menyambut firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran kita pada saat ini, saya pilih dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab memberikan judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebajikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah,
hormatilah Raja. Amin firman Tuhan. Saya mengulang membaca ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya mencoba memberikan sebuah tema, yaitu memaknai kemerdekaan. Memaknai kemerdekaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai daerah, antara lain di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, serta ditujukan kepada seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Petrus menasehati orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari kutuk dosa, agar mereka hidup lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Hidup orang-orang pengikut Yesus mestinya lebih baik dibanding mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus, karena hidup yang sementara dijalani adalah hidup yang telah dimerdekakan atau hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus itu sendiri. Hidup lebih baik adalah hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Hidup yang memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari Galatia 5 ayat 22. Yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan orang-orang yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus agar mereka tunduk serta hormat kepada Raja, atau dengan kata lain, tunduk dan hormat kepada pemerintah. Kenapa mesti tunduk dan hormat kepada pemerintah? Paulus menulis dalam Roma 12, sebab pemerintah itu ditetapkan oleh Allah dan pemerintah itu berasal dari Allah, serta pemerintah itu adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Petrus mengingatkan kita semua untuk tunduk dan hormat kepada pemerintah. Tunduk dan hormat kepada pemerintah dalam artian
kita wajib menuruti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah semuanya untuk kebaikan dan keselamatan kita. Karena itu, sekali lagi Petrus mengingatkan kita untuk tunduk dan hormat kepada pemerintah. Yang ketiga, Rasul Petrus mengingatkan orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus agar mereka tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai selubung dalam melakukan kejahatan, melainkan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menghasilkan hidup yang lebih baik, untuk saling menghormati, untuk saling mengasihi, karena kita adalah hamba Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Saudara, marilah kita berdoa. Syukur kami kembali angkat kepadamu Tuhan, karena kasih karunia-Mu sehingga kami masih dimungkinkan untuk dilawat oleh firman-Mu. Berkati kami agar kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat memaknai kemerdekaan itu untuk hidup yang lebih berkualitas. Berkati kami agar kami dapat mengisi hidup ini dengan hidup yang lebih baik, dengan hidup saling menghormati, saling mengasihi. Berikan kekuatan, berikan hikmat kepada kami agar kami boleh mampu menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Berikan mereka kekuatan, hikmat, agar mereka dapat menjalankan tugas sebagai pemerintah, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berharap Tuhan mendengarkan doa kami ini. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.